Kalau Yahudi punya tembok ratapan, kalau orang sekarang punya tembok apa namanya? Di media-media sosial itu loh, di apanya PP-nya itu. Aku sedang sedih sekali, kasihan dia. Hati-hati. Jangan kita meniru perbuatan Yahudi, nggak boleh. Kemudian yang kedua, boleh mendoakan orang kafir. Yang kedua, mendoakan kebaikan dalam perkara atau urusan dunia. Jadi urusan dunia boleh dikitakan. Misalkan dia datang kepada kita, tolong doakan aku agar usahaku sukses. Doakan, nggak masalah, boleh. Hal ini pernah terjadi pada kaum Yahudi. Beliau meminta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan kalian hidayah dan memperbaiki keadaan kalian. Jadi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang Yahudi ini. Mendoakan apa tadi? Mendapatkan hidayah dan perbaikan keadaan kalian. Perbaikan ini wallahu alam, hadisnya nanti akan kita sampaikan. Hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menukaskan kami dari syariah pasukan kecil, lalu kami singgah di suatu kaum dan kami meminta mereka agar menjamu kami, tapi mereka menolaknya. Lalu pemimpin mereka terkena sengatan hewan, maka mereka mendatangi kami dan mengatakan, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah sakit karena sengatan kalajengking? Maka aku jawab, ya, aku bisa. Tapi aku tidak akan meruqyah kecuali kalian memberi kami kambing. Mereka mengatakan, kami akan memberikan 30 ekor kambing kepada kalian. Maka kami menerima tawaran itu dan aku bacakan kepada pemimpinnya itu surat surat Alhamdulillah sebanyak 3 kali, maksudnya Al-Fatihah ya. Maka ia pun sembuh dan kami menerima imbalan 30 kambing. Jadi Al-Fatihah itu ayat ruqyah. Jadi mendoakan mereka keadaan baik, sakit didoakan biar sembuh, boleh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan seorang mukmin mendoakan orang kafir, mendoakan agar dosa mereka diampuni setelah mereka dalam keadaan kafir tapi belum meninggal. Diharapkan telah mendapatkan hidayah. Tapi setelah mereka mati tidak diperbolehkan. Hal ini mari kita lihat. Imam An-Nawawi rahimahumullah mengatakan, adapun menyolati orang kafir dan mendoakan agar diampuni dosanya, maka ini merupakan perbuatan haram berdasarkan nas Al-Quran dan ijma'. Al-Majmu' jilid 5 halaman 120. Jadi nggak boleh setelah ia mati, berarti kalau sudah mati pintu hidayah sudah tutup. Contohnya siapa? Contohnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika sang ayah belum meninggal, didoakan terus. Setelah sang ayah mati, ia masih mendoakan yang sama. Akhirnya ditegur oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Silahkan surat 9 ayat 113 sampai 114. Jadi contohnya seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang keempat, mendoakan agar diampuni dosanya ketika mereka masih hidup. Jadi ketika ia masih hidup boleh didoakan. Hal ini didasarkan hadis yang berasal dari sahabat Abdullah bin Mas'ud
Beliau mengatakan, seakan-akan aku sekarang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang seorang nabi yang dipukul oleh kaumnya hingga bercucuran darah, dan ia mengusap darah tersebut dari wajahnya, tapi ia tetap mengatakan, ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3477. Siapa yang dimaksud di sini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau dakwah di mana? Di Taif. Ya, di Taif. Jadi nanti para jamaah kalau ingin haji atau umroh, semoga nanti sudah dibuka. Kalau di sana jangan lupa minta kepada pembimbingnya, mutawifnya, antar aku ke Taif. Taif itu bagus sekali. Ya, pemandangannya bagus, subur dan seterusnya. Kalau mercharter sendiri ya, tapi nggak terlalu jauh ya. Insya Allah itu bagus sekali. Tayyib, inilah ya, boleh mendoakan kepada orang kafir keburukan dan seterusnya. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan 4 poin tadi yang boleh ya. Baik, yang berikutnya faedah hadis yang keempat, tidak mengapa memberitahukan siksaan yang ditimpakan orang kafir terhadap orang mukmin. Hal itu tidak termasuk mengeluh. Jadi bila ada penderitaan yang dialami, kemudian dia di PP-nya menulis itu, boleh nggak itu? Sekarang kan itu, kalau Yahudi punya tembok ratapan, kalau orang sekarang punya tembok apa namanya, di media-media sosial itu loh, di apanya, PP-nya itu. Aku sedang sedih sekali, kasihan dia. Hati-hati, jangan kita meniru perbuatan Yahudi, nggak boleh. Baik, maka kalau harus menyampaikan, sampaikan kepada ahlinya, tanya kepada ahlinya. Kalau kepada ahlinya boleh diungkapkan seluruhnya, boleh. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui terhadap sesuatu. Surat An-Nahl surat 16 ayat 43. Jadi kalau kepada ahlinya silahkan diungkapkan apapun permasalahannya itu, guna untuk mencari solusi. Tapi ingat, kepada ahlinya. Maka bagaimana? Bolehkah mengeluh atau putus asa? Ternyata mengeluh boleh, putus asa diperbolehkan, tapi dengan satu syarat. Lihat di sini. Kisah Nabi Yakub alaihissalam kepada putra-putranya ketika Yusuf tidak bersamanya. Maka apa yang dikatakan Nabi Ayub kepada anak-anaknya? Lihat. Ini disebutkan surat Yusuf surat 12 ayat 87. Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kalian dan carilah berita mengenai Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Kemudian yang kedua adalah Rasul dalam sabdanya, bersemangatlah dalam apa yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa lemah. Hadis riwayat Muslim. Dari satu ayat dan satu hadis ini, maka putus asa yang diperbolehkan bagaimana? Mari kita perhatikan. Materi sekarang enggak saya share, di share juga enggak dibaca. Biar ya, memang bertolabul ilmi itu kuncinya di apa? Dicatat. Dicatat. Baik, mari kita lihat
Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizullah menjelaskan, barang siapa yang berputus asa tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, maka ia akan menjalani hidupnya dengan penuh wibawa dan mulia. Dan barang siapa yang hatinya bergantung kepada apa yang ada di tangan orang lain, maka ia akan hidup dengan hina dan kerendahan. Dan barang siapa yang hatinya bergantung kepada Allah, ia tidaklah mengharap kecuali kepada Allah, tidak meminta bantuan kecuali kepada Allah, tidak bertawakal kecuali kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya kebutuhan kehidupan dunia dan akhiratnya. Kemudian beliau menyampaikan surat Az-Zumar ayat 36, alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah cukup bagi hamba-hambanya? Jadi putus asa yang diperbolehkan yang mana ini? Bergantung diri kepada manusia. Itu maknanya ya. Nanti kalau jangan salah paham, boleh putus asa. Bukan. Putus asa yang diperbolehkan adalah menggantungkan harapannya kepada manusia, tujuannya kepada manusia, bersandarnya kepada manusia. Ini boleh putus asa. Artinya kita bisa berlepas diri dari sini, karena ketika kita bergantung kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, maka kehinaan dan kerendahan akan kita peroleh. Maukah kita hina? Maukah kita rendah? Tidak. Maka gantungkan kepada Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima, boleh mengambil perumpamaan dari orang-orang mukmin terdahulu. Bahkan hal itu lebih mengena dalam menjelaskan makna kesabaran. Mari kita perhatikan gambaran orang-orang yang beriman zaman dahulu. Itu sangat luar biasa banyaknya. Ana akan ambil 3 saja sebagai contoh. Contoh pertama, kesabaran Nabi Ayyub alaihissalam atas musibah. Tadi ayatnya sudah Anda sampaikan, surat 21 ayat 83-84. Kemudian yang kedua, kesabaran dalam hadis ini tadi. Ia mempertahankan agamanya, harus menjalani sebuah penyiksaan yang di atas rata-rata karena ia ditanam kemudian digergaji. Masya Allah. Yang ketiga, kisah Ashabul Kahfi. Pemuda-pemuda yang mempertahankan akidahnya. Kisahnya menakjubkan luar biasa. Para pemuda yang Allah tidurkan berapa tahun? 309 tahun, Masya Allah. Nanti kalau pas temanya berkaitan dengan itu baru kita sampaikan. Dari 3 contoh ini sangat luar biasa hebatnya. Kemudian faedah hadis yang ke-6, akidah seorang mukmin tetap kokoh meskipun tubuhnya disiksa dengan gergaji. Ini bisa kenapa? Karena istiqomah di atas kebenaran. Ini yang luar biasa. Maka siapa yang menghendaki kesuksesan, hendaklah istiqomah. Iblis, setan itu bisa sabar, bisa istiqomah ketika akan menggoda manusia. Dia sabar menunggu. Kita dalam ketaatan seharusnya jauh lebih sabar, lebih istiqomah. Gitu. Contoh yang real, kalau iblis agak susah. Kucing, ya. Kucing ketika akan
ngambil sesuatu yang di atas meja, ketika ada tuannya gimana kucing itu? Diam, sabar, ikhlas gitu. Nah, iya. Begitu tuannya keluar sebentar gimana? Udah, wassalam itu. Lihat. Dalam ingin keburukan aja, tapi kan hewan tidak ada buruknya. Hewan kan nggak dicatat. Ini contoh aja. Ia ketika akan mencuri aja sabarnya luar biasa, padahal dalam keburukan. Seyogyanya kita dalam ketaatan jauh lebih sabar dan lebih istiqomah. Apa sih itu istiqomah? Anak akan ambilkan definisi istiqomah, yakni Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam halaman 246. Beliau menyampaikan definisi istiqomah menempuh jalan agama yang lurus atau benar dengan tidak berpaling ke kiri dan ke kanan. Jadi lurus, enggak berpaling ke kiri ke kanan. Jadi kalau begitu istiqomah ini mencakup seluruh bentuk ketaatan baik lahir maupun batin. Dan meninggalkan semua bentuk larangan itu. Dalilnya sangat banyak sekali, diantaranya surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Itu. Maka yang disebut istiqomah di ayat ini ada 3 tafsiran. Yang mengatakan tadi Rabbunallah summastaqamu di sini para ahli mufassirin salafus shalih mempunyai 3 tafsiran. Tafsiran yang pertama, istiqomah di atas tauhid. Ini pendapat Abu Bakar As-Siddiq dan Mujahid. Yang kedua adalah istiqomah dalam ketaatan dan memenuhi kewajiban Allah. Ini pendapat Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah. Ketiga, istiqomah di atas ikhlas dan dalam beramal hingga maut menjemputnya. Ini disebutkan dalam Zadul Masyir Ibnu Jauzi juz 5 halaman 304. Inilah para tafsir para ulama yang menyampaikan makna summastaqamu, istiqomah itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketujuh, cobaan merupakan keharusan atas iman setiap muslim yang terjadi bisa di setiap saat, waktu, hari, pekan dan seterusnya. Sehingga musibah ini, ujian ini harus kita lihat dengan nanti kacamata sebagai berikut. Namun sebelumnya tadi disebutkan surat Al-Ankabut ayat ke-2 sampai 3 tadi sudah dia di kitabnya disebutkan. Baik, mari kita lihat apakah hakikat dari musibah. Musibah perkara yang tidak disukai oleh manusia, rata-rata itu. Ini Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan musibah adalah segala apa yang mengganggu seorang mukmin dan yang menimpanya. Hal ini disebutkan dalam kitab Al-Jami'il Ahkamil Quran juz 2 halaman 175. Kemudian beliau memberikan penjelasan bahwa cobaan
Allah mencoba menguji hamba-hambanya ada dua cara. Disebutkan Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat 35 bahwa wal khairi bisyarri wa nablukumul maut dha'iqatun nafsikul. Ya. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kepadanyalah kami dikembalikan. Jadi kalau begitu hakikat daripada musibah adalah ujian, teguran, dan azab. Sekali lagi, hakikat daripada musibah ada tiga. Bisa ujian, bisa teguran, dan bisa azab. Yang ujian, Quran surat 21 ayat 83. Yakni kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Kemudian yang teguran. Quran surat Ar-Rum surat 30 ayat ke-41. Ini yang teguran. Kemudian yang ketiga yang azab. Quran surat 11 ayat 41, 58, 66, 94. 41 adalah Nabi Nuh, 58 adalah kaumnya Nabi Hud, kemudian 66 adalah kaumnya Nabi Shalih, 94 adalah kaumnya Nabi Syuaib yang diadab oleh Allah tabaraka wa ta'ala.